Ini udah kelihatan, Kak. Hai, apa Halo, Kak kabar? Esther. Halo, Kak Fani. Sorry ya, Kak. Tadi live Instagramnya lagi soalnya tadi itu, Kak. Nggak apa-apa nih Kepental kalau tiba-tiba nggak bisa. online gini sinyalnya emang agak-agak susah gitu ya. Halo semuanya, BTW selamat menjalankan ibadah Oke, puasa Kak. Karena semuanya. udah... Maaf aku potong. Ya. Iya, Kak. Kalau Pak. Ya, Kak. Makasih, Kak Esther. Oke deh, Oh ya, Kak. Karena udah... sip. Langsung aja kita mulai ya, Kak ya. Oke, sebelumnya halo teman-teman, halo Anwars, halo Kak Esther. Perkenalkan, nama aku Tiara Umu Sulaim, yang biasanya jadi moderator live Instagramnya Anufa maupun webinar Anufa. Mungkin teman-teman yang udah pernah lihat aku, jadi hari ini aku yang akan mandu live Instagram hari ini dengan tema bedah jurusan teknik lingkungan Mantap. bareng Kak Esther. Sebelum sebelum kita nanti nanya lebih lanjut nih ke Kak Esther, aku mau kasih tahu sedikit tentang biodata Kak Esther ke teman-teman. Kak Esther ini nama lengkapnya Esther Sianipar, sekarang adalah mahasiswi jurusan teknik lingkungan yang saat ini sedang berada di semester 6. Benar, Benar udah nggak, tua Kak? ya. Aduh, malu nih. Nggak apa-apa lah. Lanjut aja. BTW ini aku doang atau sinyalnya Tiara agak muter ya guys? Gimana, Kak? Halo, Enggak apa, Kak? lanjut aja. Ini kayak sinyal aku agak-agak telat deh. Aku ganti ke ini aja nggak apa-apa. Ke wifi bentar. Lanjutin aja Tiara. It's okay. Oke, Kak. Oke, Oke, mantap. ya, Kak. Tadi aku udah kenalin sedikit data diri dari Kak Esther. Mungkin Kak Esther mau perkenalan diri Boleh. lagi nih, Kak, biar lebih jelas dari orangnya Oke, langsung. halo Silakan, semua Kak. teman-teman dari Anufas tadi. Kenalin, nama aku Esther. Sekarang tahun ketiga semester 6, udah semester akhir-akhir nih di Universitas Indonesia, jurusannya Teknik Lingkungan. Terus aku itu sekarang kalau lagi di kampus, kesibukannya lagi jadi Vice President of Media Communication di UI Women in Business. Apalagi ya? Mungkin itu dulu kali, Tiara. Oke, thank you Kak Esther perkenalannya. Langsung aja nih Kak, aku mau nanya-nanya langsung dan pertanyaan ini udah aku ambil agar Anniversary tuh tahu nih Kak tentang budaya, Oke, tentang siap. Oh, ini jurusan teknik panggilannya Anufas. lingkungan. Sebelumnya, sebelum Ini panggilannya Anuvers ya berarti ya. gimana Kak? Sobi-sobi Anuvers tadi ini dipanggilnya Anuvers gitu ya. Ya Kak. Jadi followers Oke, Anufa siap. tuh dipanggilnya Boleh langsung Anniversary ditanya Kak. nih Tiara. Oke Kak, jadi sebelum Kak Esther masuk jurusan teknik lingkungan nih Kak, pasti kan sebelum ambil jurusan tersebut, Kak Esther udah memilah dan memilih dari berbagai banyak jurusan. Kenapa sih Kak Esther ambil Oke, jurusan ini teknik sebenarnya lingkungan Kak, ceritanya kalau bakal boleh tahu? panjang banget. Cuman kalau dipersingkat, sebenarnya teknik lingkungan itu bukan jurusan pertama yang ada di pikiran aku. Tahun di SMA udah punya spesifik satu jurusan yang aku mau, namanya planologi, perencanaan wilayah dan kota. I did some research, terus aku juga ikut intern, aku bahkan udah cari prospek kerjanya, tapi untuk jurusan itu, bukan jurusan yang sekarang aku ambil teknik lingkungan. Cuman waktu itu karena satu dan lain hal, aku udah dapet SBM, jadi aku jelasin sekalian mungkin jalur masuk aku kali ya Tiara ya. Jadi aku itu memang pas SBM, pilihan pertama dan keduanya adalah jurusan yang aku mau ini, yaitu perencanaan wilayah dan tata kota. Singkat cerita, aku tapi udah keburu daftar SIMAK. Nah, sedangkan di SIMAK itu di UI nggak ada jurusan nggak ada jurusan si teknik PWK ini kan. Jadi aku ngambil jurusan yang mungkin agak sedikit berhubungan atau seenggaknya ada korelasinya lah
dari teknik PWK, yaitu aku ngambil teknik lingkungan di saat itu. Terus SBM ini sebenarnya aku udah dapat di teknik PWK itu di Undip, tapi pas simak aku kayak coba aja deh, kan udah bayar uang pendaftaran, sayang kan, mari kita coba gitu. Pas aku nyoba, aku dapet di teknik lingkungan. Jadi kalau ditanya kenapa pilih teknik lingkungan, karena nggak ada PWK di UI, itu yang paling jujur-jujurnya nih. Cuman nggak apa-apa lah, sekarang aku udah enjoy di teknik lingkungan, dan ternyata ilmu yang aku pengen pelajarin di PWK itu juga aku pelajarin di lingkungan, jadi aku nggak nyesel sih masuk ke teknik lingkungan. Nah, tadi kan Kak Esther bilang, Kak Esther masuk UI lewat SIMA UI nih Kak. Kalau boleh tahu, gimana sih Kak sistem masuk daftar ke SIMAK UI, masuk jurusan Oke, teknik lingkungan tuh Kak? mungkin jawaban yang aku berikan ini akan nggak mungkin apa ya, mungkin kurang relate sama kalian karena aku simak tuh udah 3 tahun lalu, jadi kayak udah lama, pasti sistemnya banyak berubah. Kalian nanti bisa cari aja di websitenya ui.ac.id, pendaftaran ui.ac.id kalau nggak salah, jadi ada info-info lengkapnya. Cuman kalau di pada saat aku dulu, kita tuh bisa milih 6 pilihan. Itu ada simak reguler sama simak yang paralel. Kalau kalian tahu di mana yang kalau yang paralel itu harus bayar uang pangkal. Jatuhnya mirip-mirip PPKB lah. Nah, terus habis itu aku daftarnya semua simak reguler. Teknik lingkungan tuh pilihan kedua aku, tuh yang pertama aku kedokteran gigi. Nah, terus habis itu pas aku daftar teknik lingkungan, sistem simaknya adalah waktu itu ada tentang IPA, karena jadi soal IPA kayak soal-soal SBM dan UTBK, dan juga ada esai di tahun aku. Jadi aku fokusin di belajar dua itu, yaitu belajar buat ilmu dasar, ilmu IPA sama esai. Gitu sih. Aku cuma pilih 2 dari 6 slot pada saat tahun aku. Begitu, Tiara. Nah, terus kalau tips belajar gimana nih Kak? Tips belajar Kak Esther saat waktu itu Kakak Oke, ambil SIMAK kalau UI. tips belajar, aku tuh bersyukur banget karena aku punya teman-teman lingkungan. Ini sebenarnya ada banyak teman-teman aku ini, ada Ciara, ada Dea, ada Lisa yang benar-benar circle-nya tuh oke banget pas aku SMA. Jadi kita itu benar-benar belajar bareng-bareng, dan aku tuh dulu nggak boleh, aku nganggep bahwa aku tuh nggak boleh stres pas lagi mau belajar UTBK ataupun belajar simak atau apapun lah mencari kuliah gitu, karena hidup itu kan ini agak-agak klise ya, tapi kalau kata tulus tuh hidup cuma sekali, umur 17 tuh cuma sekali, karena waktu itu umur 17 tahun kan pas cari kuliah. Jadi aku tuh mau enjoy semua prosesnya, karena aku selalu percaya semua tuh udah diatur sama yang di atas. Karena kalau kalian kalau orang-orang mau masuk kuliah tuh ada 3 faktor. Yang pertama pasti doa dan juga restu dari orang tua, itu pasti nggak boleh ketinggalan. Yang kedua itu adalah usaha belajar. Nah, itu yang aku urusain sama temen-temen aku. Tapi aku tuh dulu main-main banget sih, kayak aku tetap ikut bimbel biar kita ke track gitu loh. Sebenarnya kita dapat soal-soal tahun lalu, terus dapat insight juga dari alumni-alumni yang udah masuk simak, kita tetap kita cari. Dan yang terakhir adalah hoki. Nah, makanya aku nggak mau terlalu pikirin banget. Jadi kalau misalnya dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Jadi aku tips belajarnya adalah kalian harus cari circle kalian, lingkungan kalian yang nyaman untuk kalian jadiin teman belajar bareng. Karena kalau kamu sendiri belajarnya pasti kan kayak stress out gitu kan, kayak banyak banget yang hal masukin di otak gitu. Waktu itu IPA kan berarti ada matematika, belum lagi matematika dasar sama matematika IPA, itu kan susah gitu. Jadi kalau kamu nggak ada teman-teman, menurut aku susah sih. Jadi kalau tips aku adalah cari lingkungan dan teman-teman yang suportif untuk nemenin kamu belajar. Begitu. Jadi Banget. beneran ya Kak, kayak circle tuh mempengaruhi kita banget gitu ya Kak. Kalau circle-nya positif, di ikut positif. Kalau circle-nya kita salah pergaulan, jadi Betul, kitanya ikut betul banget. negatif. Bener banget nggak Kak? Oke, terus pas waktu SMA itu ada nggak sih Kak, kayak pelajaran kalau nggak gitu yang harus dikuasai sebelum masuk jurusan teknik lingkungan ini Kak? Kalau nggak gitu, mapel yang kayak sama kayak yang harus dikuasai sebelum masuk jurusan Oke, teknik lingkungan ada nggak sih Kak? sebenarnya kita aku mau ngomongin spesifik, nggak spesifik ke tackling ya, tapi lebih ke teknik gitu. Kita tahu kan kalau teknik itu di bawah saintek, jadi udah pasti matematika, fisika, kimia, biologi, itu tuh pasti setiap aspeknya ada di jurusan teknik.
feasibility study itu banyak tuh istilah itu di teknik. Kalau fisika udah pasti kita nggak bakal ketinggalan fisika kalau di teknik, karena kalau fisika pasti kalian ada ilmu, aku lupa tuh namanya, kayak fisika-fisika dasar mekanika kayak gaya Newton. Sampai sekarang pasti ada tuh gaya Newton atau hukum Bernoulli. Di teknik lingkungan tuh Bernoulli core banget karena kita kan ngalirin air ya yang kita pelajarin. Kalau kimia itu tackling sih, itu tackling karena kita kan belajar zat-zat pencemar, gimana cara kita untuk bisa menjaga kualitas air danau. Kalian pelajarin di kimia nih, kayak kalian pasti belajar ada logam-logam, ada jenis logam alkali, kalau kalian hafal di tabel periodik, nah gitu-gitu tuh kita belajar implementasinya nih, sebenarnya kayak apa. Sama kalau biologi, kalau di teknik itu lebih ke bakteri-bakteri, nama-nama jamur, pasti kan kalian pasti dulu belajar tuh nama-nama jamur yang banyak banget, ini tuh buat apa. Kalau di aku belajar juga, karena kita harus belajar kira-kira ini sehat nggak ya lingkungannya, kira-kira jenis bakteri ini matinya tuh karena apa ya, kalau itu kan dibelajarin di biologi gitu sih. Sama mungkin kalau kalian lagi di SMA, kalian tuh juga menurut aku penting banget untuk baca-baca isu di luar dari apa yang kalian pelajarin di sekolah. Jadi kayak baca-baca berita. Aku tuh dulu download CNN, terus juga nonton berita, walaupun tetap nonton yang fun-fun kayak nonton kasusnya Nasar atau siapapun, aku tetap nonton gitu ya, gosip-gosip biar hidup ini seru. Tapi tetap harus nonton juga yang insightful kayak berita atau apa. Kalau aku penasaran, aku kulik nih sampai dapet kira-kira ini bahas apa sih, kira-kira ini karena apa gitu. Itu sih menurut aku. Jadi kalau ditanya pelajaran apa yang paling berpengaruh, semuanya berpengaruh, tapi mungkin fisika dan kimia itu core banget dari teknik lingkungan. Itu. Oke, berarti kayak yang paling Ya, berpengaruh kalau di tuh aku mungkin nganggapnya fisika gitu. sama Kalau kimia ya, Kak matematika ya? pasti ke semuanya kan. Kayak kamu ngitung fisika dan kimia pasti ada matematika. Jadi fisika dan kimia sih. Nah, soal mapel nih Kak, kan sekarang Kak Esther juga udah kuliah jurusan semester 6 nih Kak. Aku pengen nanya nih Kak, kalau dulu kan waktu SMA kan kayak mata pelajaran, kalau sekarang kalau kuliah mata kuliah apa sih Kak di jurusan teknik lingkungan tuh yang paling susah dan paling mudah menurut Kak Esther, dan kalau di jurusan teknik lingkungan itu kita belajar apa aja sih Kak? Apa kayak cuma lingkungan-lingkungan gitu doang atau gimana ya Kak? Oke, BTW sorry kalau suara masjid di rumah aku kayak masuk ya, karena ini agak banyak gitu masjid dari kesini. Oke, jadi kalau misalnya apa yang aku pelajarin pasti beda sama kalian yang kalian dapat di teknik lingkungan ITB atau mungkin ITS atau mungkin Undip. Karena kalau di teknik lingkungan itu kita banyak ilmu-ilmu perencanaan, ilmu-ilmu pengolahan, ilmu-ilmu feasibility study namanya. Kayak kira-kira ini possible nggak untuk kita bangun di tempat ini, atau ini bakal runtuhnya kapan. Kita belajar potensi bencana, kita belajar pengaliran air. Ini kayak udah, karena aku udah semester 6 kali ya, jadi aku udah pernah mengalami matkul-matkul yang core kayak tadi. Cuman di tahun aku waktu itu kita ada mata kuliah dasar teknik di semester 1 dan 2. Jadi kita ilmunya dasar sih, kayak lebih ke fisika, pengulangan matematika, terus aku juga belajar bahasa Inggris. Kalau dulu kita dinamanya MPKT, itu terkenal di UI. Jadi MPKT itu kita belajar, itu termasuk, itu menurut aku yang gampang. MPKT itu yang gampang karena kita lebih belajar tentang, dulu kalau tahun aku dapet isunya tuh SDGs. Jadi kita harus ngolah nih SDGs yang kalian tahu banyak banget itu, sama SDGs isu yang lagi berkembang, matkul-matkul yang perencanaan, atau matkul-matkul yang kita udah studi kasus. Karena kalau di teknik lingkungan UI kita tuh ngambil satu daerah khusus yang kita bener-bener pegang, kayak berapa nih jumlah penduduknya di masa mendatang, kira-kira kebutuhan air bersihnya berapa, air limbahnya berapa, bangunannya harus dibangun berapa banyak, pipanya berapa banyak. Itu kan kesannya kayak banyak banget gitu kan yang kita pikirin. Sedangkan daerah-daerah di Indonesia itu kayak misalnya aku Lombok Iya Kak, Barat, bener itu banyak tuh banget aku kayak nggak bisa ke sana nih saat ini lagi COVID gitu. Aku datanya open data,
Halo, iya. Cowok Kak. Tadi itu Kak terjeda. Oke, ini udah balik Tadi belum? tiba-tiba terjeda gitu Kak. Oke, Udah Kak, udah lancar. oke. Jadi belajarnya tuh banyak banget ya. Iya, betul, banyak. Terus selama kuliah nih Kak, apa sih Kak suka dan dukanya masuk jurusan teknik Oke. lingkungan? Kan banyak banget tuh Kak yang dipelajarin pasti suka dan dukanya tuh Kak. Banyak Aduh, sukanya atau nggak dukanya nih Kak? tahu nih, kayak agak bel, agak 50-50, tapi kalau udah semester kayak aku, kayak agak lebih banyak nggak tidurnya sih, bukan duka ya, lebih nggak ada tidurnya, mungkin kayak gitu kali. Karena memang kalau aku ini sekarang kan banyaknya tugas kelompok gitu, di teknik tuh banyak banget tugas kelompok, jadi salah satu skill yang mungkin kalian harus punya adalah komunikasi dan gimana teamwork gitu. Dukanya mungkin karena ya tadi aku belum pernah survei langsung ke lapangan, jadi kayak susah kita kayak nerawang sesuatu yang kita nggak bisa lihat, itu mungkin duka, jadi agak susah. Sama karena online sih, jadinya mungkin ada ilmu-ilmu praktek kayak nge-lab, aku tuh belum pernah nge-lab, aku nggak tahu, kayaknya kalau datang ke lab aku kayak aku tahu alat apa itu, tapi untuk operatingnya aku harus coba-coba lagi kan, kayak gitu. Kalau sukanya aku spesifik ke teknik UI ya, teknik lingkungan UI. Teknik lingkungan itu adalah matkul yang menurut aku sangat banyak channel pekerjaan atau mungkin opportunity yang dibuka saat ini. Karena mungkin teman-teman di sini Univers udah tahu digaungkan banget nih sustainability, terus ramah lingkungan, bahkan poin-poin SDGs tuh banyak banget yang terkait lingkungan kan. Kayak misalnya sanitasi air bersih, terus abis itu responsible consumption, responsible building, gimana building-building kita tuh harus bisa sustainable, kayak gitulah pelajarannya. Jadi sebenarnya channel-channel pekerjaan nanti pasti banyak gitu, dan juga kita tahu G20 tuh lagi terkenal, lagi banyak tuh isu G20, terus salah satu pecahan mereka topiknya tuh transition to renewable energy kalau aku nggak salah. Jadi menurut aku sih sukanya adalah banyaknya opportunity untuk bisa kolaborasi. Mungkin karena kita UI juga, saat ini kita lagi ada di lokasinya di ibu kota negara, masih Jakarta kan ibu kotanya ini sekarang, dan juga berita-berita terkait perkembangan inovasi atau mungkin industrial 4.0 karena kita di Jakarta. Maksudnya kan kita sendiri Depok tapi dekat Jakarta gitu ya. Jadi banyak banget info-info yang aku dapetin sebagai anak teknik UI. Banyak juga opportunities gitu, banyak juga mungkin webinar-webinar dan juga link baik ke internasional ataupun ke dalam negeri gitu. Kayak kemarin aku dari organisasi aku sempat presentasi dan juga diskusi sama teman-teman dari Bappenas, dari pemerintah, kemarin juga ngobrol sama PUPR. Jadi menurut aku lebih ke operasionalnya sih, jadi nggak cuma pelajaran yang aku pelajarin di kampus, tapi di luar kampus juga aku dapat banyak banget pengalaman dan koneksi. Mungkin itu ya. Oke, thank you Kak. Jadi kalau kayak udah semester 6 Ya kayak Kak betul. Esther nih banyak semangat ya Kak ya. Udah jarang-jarang berkangen-kangen masa kecil nih Kak jadinya. Oh bisa kok, Tidur sebenarnya siang, waktu tuh tidur yang kalau kita lama. bikin bisa, cuma agak lebih ke feel guilty aja gitu loh, tugas kita agak banyak. Ini aku udah agak curhat mahasiswa semester akhir ya, jadi kayak tenang teman-teman, kalau kalian semester 2 pak nggak usah dipikirin, ini karena udah tua aja. Nanti gimana? Oh iya nih Kak, kalau boleh tahu nih, kan setahu aku cuma sekarang yang apa yang rame tuh biaya kuliah kayak anak hukum terus habis itu anak kedokteran itu kan mahal. Kalau biaya kuliah anak teknik lingkungan itu kira-kira berapa ya Waduh, Kak? Boleh spill nggak Kak? boleh, Kalau boleh Kak sih, Esther karena kan berkenan, kalian juga bisa lihat di UI gitu ya, jadi pasti kalian tahu nih berapa duit UKT aku. Kalau UKT aku, UKT yang paling standar di UI, karena kebetulan aku datang dari keluarga yang cukup, jadi bisa bayar UKT. Aku yang level pertama, karena aku simaknya reguler, jadi aku nggak pakai uang pangkal. UKT aku tuh around 10 juta, tapi kalau misalnya yang apa namanya teman-teman yang paralel mereka harus bayar uang pangkal. Nah kalau yang sekarang aku nggak tahu berapa biayanya. Kalian bisa cek aja dari website-website UI. Nah kalau misalnya
Mungkin maksud kamu keperluan tambahan yang harus kita beli terkait teknik. Nah, kalau misalnya di teknik itu kita punya keluarga nih oke banget sama senior. Jadi kalau misalnya aku butuh beberapa barang, sebenarnya aku bisa pinjam dari senior aku sih. Cuman karena memang sekarang konsepnya online, ada beberapa barang yang harus aku beli sendiri. Kayak kertas gambar, penggaris, kayak gitu-gitu sih. Cuman itu nggak terlalu mahal karena kalian cuma butuh beli sekali di awal tahun kuliah kalian, semester 1, semester 2 lah. Semester 3 kalian harus beli barang-barang yang bakal kalian gunain. Cuman kalau dari biaya sebenarnya nggak terlalu besar karena kita mainnya software, jadi mainnya tuh di internet. Mungkin biaya paling besar adalah kalian harus beli laptop yang capacity-nya besar karena kita banyak pakai software mulai dari AutoCAD, terus mungkin ada Microsoft Project, Excel, SharePoint, jadi berat di laptop sih kalau menurut aku. Nanti kalau perangkapan lain, karena kita online mungkin ya, jadi masih aman sih menurut aku, nggak yang mahal-mahal banget. Oke, kalau udah lulus nih Kak, kira-kira sarjana teknik lingkungan tuh bisa kerja di bidang apa aja sih Kak? Terus sama tadi kan kita udah bahas itu kan Kak, apa kira-kira biaya mahasiswa jurusan teknik lingkungan itu kira-kira habis berapa? Kalau kisaran gajinya jurusan mahasiswa teknik lingkungan tuh kira-kira berapa ya Kak? Terus bisa kerja apa aja? Soalnya aku sebelum live sama Kak Esther kan riset tuh Kak. Aku lihat banyak-banyak itu katanya kerjanya di BUMN Kak. Bener nggak sih Kak? Oke. Sebenarnya yang tadi aku udah bilang, setiap orang tuh punya banyak banget path kayak jalur karir kalian mau kerja di mana. Kalian bisa cek, aku udah pernah bahas juga sama teman-teman UI Women in Business, jadi sekalian promosi ya. Jadi Anuvers bisa langsung main ke UI Women in Business, di situ ada banyak info-infonya. Cuman kalau misalnya tackling banyak banget sih. Mungkin BUMN banyak karena itu kan pemerintah. Mungkin itu akan suatu hal kayak PNS, BUMN itu pasti lebih stabil. Tapi selain BUMN tuh banyak banget channelnya sekarang. Kalian bisa menjadi social entrepreneur, kalian juga bisa ke consulting, karena kan ilmu-ilmu consulting, kalau consulting tuh banyak klien-klien yang juga tadi udah peduli sama sustainable, jadi pasti butuh orang-orang tackling. Kalian bisa kerja di bidang HSE, health, safety, environment. Kalian juga bisa kerja di misalnya NGO atau kalau di perusahaan-perusahaan besar lainnya, mereka tuh punya satu divisi namanya Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah banyak tuh alumni-alumni aku yang kerjanya di CSR. Bahkan nggak cuma di pekerjaan yang mungkin kayak terkait sama IPAM, IPAL, pembangunan infrastruktur teknik lingkungan atau rumah ya. Atau rumah tuh lebih ke plumbing, kayak aku belajar aliran kita kalau kita lagi buang air besar di toilet, aku belajar tuh kita buangnya kemana. Jadi sebenarnya banyak banget pathway-nya, baik yang skala besar ataupun skala kecil. Terus kalau masalah gaji, balik lagi tergantung sama kalian itu mau kerja di mana. Karena pasti setiap tempat-tempat yang tadi aku sebutin itu punya range gaji yang beda-beda, dan tahun ini mungkin beda sama tahun-tahun yang akan mendatang lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih pathway-nya. Mau kalian tiba-tiba kasih konsultan lingkungan kan juga tarifnya kalian yang buat gitu. Jadi kalau masalah gaji itu aku nggak bisa jawab yang kayak bener-bener saklek karena pasti beda-beda gitu. Berarti prospek kerja lulusan jurusan teknik tuh banyak banget, teknik lingkungan tuh banyak banget ya Kak sebenarnya. Terus kan tadi kata Esther saat awal tadi pelajaran biologi yang bakteri-bakteri itu juga digunain kan Kak waktu di jurusan teknik lingkungan. Aku mau nanya nih Kak, saat kayak kita praktek terus habis itu kita bikin laprak, itu ribet nggak sih Kak? Karena kita juga harus kan berurusan ke Bang Kak Esther itu tadi Kak. Misalnya kayak bakteri-bakteri itu. Ribet nggak sih Kak? Bikin lapraknya susah gitu ya. Sebenarnya mungkin karena aku dari SMA. Jadi SMA aku tuh SMA swasta yang lumayan strict tugasnya. Jadi beban tugasnya tuh udah kayak nulis laporan pakai tangan, terus langsung beneran hari ini ada laporan, ada ulangan. Jadi aku udah mungkin lebih terbiasa di saat aku kuliah. Kalau masalah laprak, sebenarnya aku paling suka dari semua pelajaran aku bikin laprak. Aku emang suka aja gitu bikin analisis, pengamatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya online ini kita tuh dapat
pengamatan dari asisten dosen kita. Jadi asisten dosen kita doing some work di lab kita, jadi mereka yang Oke Kak, jadi karena Kak Esther sendiri kan jurusan teknik lingkungan, kita lanjut yang tadi nih Kak. Itu banyak teori atau banyak prakteknya sih Kak, karena kan bahas kayak jurusannya tuh lingkungan-lingkungan gitu Kak. Sebenarnya kita balance sih, karena kan kalau di tahun aku sekarang, kita tuh banyak kan ilmu-ilmu perencanaan. Kita merancang bangunan, makanya kita berhubungan sama sipil. Kalian kasih taunya FTSL, karena kita memang kayak terapan di sipil gitu. Jadi sebenarnya kita itu pasti dalam satu matkul ada pelajaran teorinya dulu yang akan kita langsung apply ke studi kasus kita yang praktek. Jadi kalau kamu tanya banyak teori atau praktek, sebenarnya setiap semester kita balance antara teori atau prakteknya gitu. Oh, jadi kayak sama-sama gitu kayak Kak, 50-50. Kukira banyak itunya Kak, apa banyak. Tapi tadi aku sempat baca di questionsnya Anfas tadi nih Tiara. Tadi aku udah sempat jawab pertanyaan kamu. Sama tadi sebelum live ini kita tutup ada yang sempat nanya nih di questions live sebelumnya. Kalau nggak salah spesifikasi laptopnya tuh harus laptop yang kayak apa? Kalau aku tadi nggak salah baca, sebenarnya nggak harus laptop yang mahal-mahal atau gimana, tapi banyakin kapasitas kayak RAM-nya, kayak kapasitas memori laptopnya, karena kita harus download software yang cukup banyak, jadinya laptopnya tuh sering kayak nge-lag gitu loh. Kayak bayangin kalian udah ngedesain nih, kalian udah gambar rumah, gambar bangunan, terus laptopnya mati, kan agak sedih ya. Jadi mungkin agak dibanyakin kapasitas laptopnya gitu. Oke Kak, jadi kayak apa memori kapasitas laptop tuh sangat-sangat ngaruh banget gitu ya Kak. Ya, memori dan baterai. Pasti laptop anak teknik lingkungan atau teknik manapun semester 6 pasti udah bocor. Aku yakin laptopnya pasti sudah bocor karena kita buka software. Jadi kayak bayangin aja, kita split screen, di sini software, terus di sini tuh data-data itu kan kita di Excel atau di Word. Jadi laptopnya capek. Intinya kayak gitu sih kalau masalah laptop. Begitu. Oke Kak. Terus aku mau nanya nih Kak, aku kan pernah baca-baca juga nih Kak, kayak ternyata teknik itu banyak, aku kira cuma kayak teknik lingkungan, ternyata banyak juga ya Kak kayak jenisnya. Aku mau nanya nih Kak, kayak apa perbedaan teknik lingkungan terus kayak sama kesehatan lingkungan tuh apa ya Kak? Kan ada tuh Kak teknik lingkungan, terus habis itu teknik ilmu lingkungan sama teknik kesehatan lingkungan kalau nggak salah Kak. Oke. Jadi sebenarnya yang aku tahu tuh ada 3, ada teknik lingkungan, ada kesehatan lingkungan, sama ada ilmu lingkungan. Nah, ilmu lingkungan itu sebenarnya aku nggak pernah research yang sampai gimana ya kalau yang sekarang. Tapi ilmu lingkungan itu adalah jurusan yang paling umum. Jadi mereka belajar dari ilmu sosialnya, ekonominya, mungkin kayak lebih ke core-nya gitu. Kalau misalnya kesehatan lingkungan itu biasanya di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau kita dalam satu studi kasus yang sama, mereka tuh lebih memperhitungkan hubungan antara apa yang terjadi di lingkungan sama hubungannya ke kesehatan masyarakat. Gitu, mungkin teman-teman bisa nanya sama teman-teman yang ada di Fakultas FKM. Kalau teknik lingkungan, kita tuh lebih bahas tentang perencanaannya, kira-kira pengolahannya seperti apa, terus kira-kira butuh unitnya, ini kayak udah agak teknik banget ya, butuh unitnya berapa, karena kita kan di bawah sipil, dimana teman-teman tahu pasti teknik sipil tuh yang kayak bangun rumah, bangun pondasi, ya kan, jadi kita lebih ke core, kira-kira butuh infrastrukturnya tuh seperti apa, lebih kayak gitu sih bedanya Tiara, tapi sebenarnya studi kasusnya kita kan sama-sama hidup di bumi yang sama, kasus lingkungan yang sama. Jadi sebenarnya kita akan kerja bareng sih. Salah satunya yang kita kerja bareng itu adalah AMDAL. Kalau kita ada satu matkul, aku namanya AMDAL. Nah di AMDAL itu butuh kerjasama nih antara anak-anak teknik, antara anak-anak ilmu kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, ilmu sipil, sama ilmu-ilmu lainnya. Begitu. Oke, thank you Kak Esther. Karena tadi aku udah nanya-nanya banyak banget nih Kak ke Kak Esther. Sekarang giliran Anufa nih Kak yang apa sih kesempatan buat nanya ke Kak Esther. Ini udah ada
pertanyaan nih Kak dari akun Spotify. Magangnya anak Tekling itu gimana Kak? Boleh ceritain Kak? Gimana nih Kak kira-kira magangnya anak teknik lingkungan tuh Kak? Oke, kalau magangnya anak teknik lingkungan, seperti yang aku bilang, banyak banget channelnya, terserah kalian mau magang di bidang apa. Kalau di kasus aku pernahnya volunteer di NGO, di non-governmental organization, namanya Carbon Ethics. Waktu itu aku ngebahas tentang blue carbon. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau cerita tentang pajak karbon. Nah, aku waktu itu kerja bareng untuk gimana caranya kita bikin suatu program tebus karbon di mana aku nanam mangrove di Kepulauan Seribu. Jadi sekalian ngebantu ekonomi di sana, tapi juga berusaha untuk bisa mengurangi jejak karbon atau carbon footprint di Indonesia. Kayak gitu magang aku, tapi sekarang magang banyak banget sih. Karena kan aku ada matkul juga namanya kerja proyek. Nah kalau misalnya kerja proyek ini aku ngambilnya, aku sekarang masih apply, tapi maunya di perusahaan BUMN juga sih, yang fokusnya lebih ke pengolahan air limbah. Tapi sebenarnya banyak banget channelnya, mau kalian magang di CSR, tadi aku bilang kalau kalian anak lingkungan mungkin magangnya di HSE, Health Safety Environment, sama tadi si CSR. Betul, ini ada beberapa teman aku, hai Vika, hai Loren. Gitu, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Kak. Buat yang nanya gimana sih magangnya anak teknik lingkungan itu, mungkin Anuvers yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nih ke Kak Esther. Oh, tadi Tentang ada juga nih yang nanya di live Gimana Kak? sebelumnya di Tiara. Kayak sertifikasi konsultan lingkungan kalau aku nggak salah. Nah jadi kalau misalnya sertifikasi konsultan lingkungan, kita tuh ada banyak sertifikat yang bisa diambil. Namanya itu ISO. Jadi ada ISO 400. Aku lupa karena aku belum ngambil, tapi banyak ilmunya. Namanya ISO. Kita mempelajari software lebih ke kayak gitu sih. Tapi yang paling terkenal ISO. Kalau di UI, aku privilege-nya karena dia si BEM UI itu punya pelatihan ISO, tapi aku memang belum ambil karena kalau aku sendiri mau career path-nya bukan di konsultan lingkungan. Kayak begitu teman-teman. Oke, thank you Kak Esther. Terus anak tackling itu banyak cewek atau si 50-50 juga nih Kak? Kayak cewek cowok atau banyak ceweknya nih Kak? Kayak pertanyaan dari Kak Erika. Kalau di angkatan aku 60% cewek. Tapi cowoknya juga udah banyak sih, makin kesini makin banyak sih cowok-cowok yang masuk tackling. Tapi karena kita di bawah sipil itu kan mayoritas cowok ya. Jadi teman-teman aku tuh balance, ada banyak cowoknya, ada banyak ceweknya. Karena aku tuh sekolah pas SMA tuh cewek semua teman-teman. Jadi aku seneng sih karena juga lumayan banyak cowok di teknik sipil dan lingkungan. Begitu. Oke Kak, thank you. Berarti kayak kebanyakan banyak ceweknya ya Kak, tapi sekarang udah mulai banyak cowoknya juga. Betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Kak buat live Instagram hari ini. Anuvers, buat yang mau nanya ke Kak Esther, bisa langsung tanya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Tadi ada yang nanya, nyesel nggak Kak masuk tackling? Jangan kayak gitu Mbak Jen. Mbak Jen tuh teman aku. SIMAK UI itu tesnya langsung di UI Kakak. Oke, kalau SIMAK UI itu beda-beda sih. Ada yang langsung di UI, ada juga yang di tempat-tempat lain. Waktu itu aku 3 tahun lalu aku lupa di mana. Cuman aku di SMA something di Jakarta Timur. Gitu. Tapi kayak kalau sekarang aku kurang tahu ya, gara-gara online ini aku udah lama nggak research tentang masuk UI sih. Gitu teman-teman. Oke, Yes. thank you Kak Esther. Follow aja IG aku untuk bertanya-tanya. Oh ya ampun. Rencana, ada yang nanya nih di question box kita, aku mau coba jawab. Rencana kakak setelah lulus sarjana apalagi nih kalau boleh tahu Kak? Nah ini, aku masih figure it out ya, kira-kira mau kerja di mana. Tapi kalau aku pengennya memang terkait tadi sih, masih di planologi dan tata kota, jadi pengen kerjanya kalau Tuhan mengizinkan ya say. Ini satu pertanyaan lagi kali ya. Ya. Ada yang mau nanya, BTW kalian
feel free buat research gitu ya terkait teknik lingkungan, karena udah pasti apa yang aku tahu bakal beda sama apa yang nanti kalian bakal jalanin, karena lagi-lagi kurikulum itu selalu berubah. Bahkan di tahun aku aja tuh udah ada 2 kurikulum, jadi it's really different. Kalian coba cari-cari aja. Oke, mungkin sampai sini aja deh Kak. Kayaknya sesi Q&A kali ini. Kalau boleh, mungkin kalau ada Anuvers yang mau nanya, boleh nggak Kak DM Instagram Kak Esther buat nanya langsung ke Kakak. Mungkin kalau sekarang belum ada, tapi mungkin next time ada yang mau nanya, boleh nggak DM Instagram Kak Esther? Boleh, bisa langsung aja DM aku di Esther sini para underscore nih. Kalau bisa, kalau mau tahu kakak cantik banget apa rahasia ini juga DM aja ya kalau bisa. Nanti aku bales skincare aku apa. Gitu. Thank you Kak Esther. Buat Instagramnya Kak Esther udah disematin, aku sematin ya guys. Nah, Thank you Tiara. masuk acara akhir live Instagram hari ini. Ada nggak sih Kak pesan atau tips buat Anuver yang pengen masuk jurusan? Tips masuk tekling ya. Aduh, Atau salah. pesan yang Tipsnya adalah do some research yang tadi aku bilang, karena banyak banget isu-isu terkait teknik lingkungan yang lagi naik di Indonesia, terutama carbon tax, KTT 20. Kalian bisa research aja karena itu juga aku pelajarin di kuliah, paling kayak gitu. Terus kalau dalam proses pencarian kuliah, nikmatin waktunya, sumpah kalian bakal kangen sih, karena aku sekarang kayak seru banget tuh cari-cari kuliah gitu. Sukses terus teman-teman Univers. Langsung follow IG aku ya, please. Ini aku mohon banget nih, ini malu gitu bunda. tadi kan udah buat Anuvers nih Kak, buat yang lingkungan. Nah sekarang buat mahasiswa teknik lingkungan yang merasa salah jurusan nih Kak, ada nggak sih Kak pesan atau tips buat yang masuk jurusan teknik lingkungan tapi mereka tuh merasa mereka salah jurusan, yang lagi struggle gitu? Kamu nggak sendirian kok. Aku juga sering merasa seperti itu ya. Pasti menurut aku jurusan manapun pasti ada perasaan kayak gitu, karena pasti ada bosannya mungkin, apalagi online gak bisa ketemu teman. Setiap hari kita cuma zoom fatigue kayak gitu, kita pasti susah kan. Jadi menurut aku yang paling penting kalau udah bosan-bosan jurusan, kalian ingat aja sih susahnya kalian nyari kuliah. Pasti kalian akan keinget kayak, shit bentar lagi gue sarjana coy gitu. Jadi motivasiin diri kalian aja, dan carilah teman-teman yang bisa support kalian selama menjalani perkuliahan, karena beneran di kuliah tuh waktunya kalian nyari teman sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, mau itu lomba, mau itu magang, mau itu cuman ngangong-ngangong, itu juga gak apa-apa, karena setiap orang tuh pasti punya jalannya mereka masing-masing. Begitu Tiara. Oke, jadi jangan lupa cari pengalaman sama cari circle yang positif ya Kak ya. Betul. Terserah mau circle mau square, pokoknya ya teman-teman lo deh, pokoknya banyakin temen. Hai Syafika. Oke, thank you Kak Esther buat waktunya, dan aku juga mau ingetin Anuvers nih, kalau Anuvers tadi akan ada live Instagram setiap minggunya, jadi kalian harus tetap stay tune di Instagram Anuvers tadi dan nantikan bedah jurusan kita yang lainnya ya. Sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat Kak Esther ngomongin waktunya sore hari ini. Semoga sukses Kak buat kuliahnya dan semoga lancar seluruh plannya yang akan Kak Esther kerjakan. Terus mungkin sekian dari aku tapi kayak kata-katanya tuh bagus banget. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke. Makasih. Makasih Kak. Jangan lupa kalau kalian ada yang mau ditanyain, bisa langsung DM aku atau cari aja di TikTok, banyak kok tentang lingkungan ya. Bunda-bunda ya ayah. Bawa santai, pengen bilang bawa santai tapi dulu aku juga stres, cuma intinya kayak enjoy. Dadah. Real story ya Kak, based on true story. Thank you Kak Esther. Dadah. See you Kak. Bye-bye.
Thank you buat Anuvers yang udah join live webinar